Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P12 dari TPPKSC akan menjelaskan cara pembuatan meja nakas. Oke, slide berikutnya. Kelompok kami terdiri atas 6 orang anggota. Yang pertama yaitu Aidat Sabita, Amiruddin Untung, Ariel Sarondaling, Nefri Nu Atasya, Rosdiana, saya sendiri, dan terakhir Sukma Wardani. Ini adalah foto perspektif meja nakas yang dapat dilihat dari atas dan dari bawah. Sisi atas ini bisa dilihat saat kita berhadapan langsung dengan meja. Sisi atasnya biasanya ditempati oleh benda-benda atau barang-barang yang kita inginkan. Dan sisi bawah meja tidak dapat dilihat bila kita melihatnya dari atas. Oke, next. Berikutnya adalah sisi kanan dan kiri meja. Biasanya sisi kanan meja terletak di sebelah kanan pengguna dengan mengarah ke arah timur. Dan biasanya sisi kiri biasanya terlihat di sebelah kiri pengguna dengan posisi sebelah barat. Oke, next. Ini adalah foto perspektif meja nakas terlihat dari depan dan belakang. Sisi meja yang berhadapan langsung dengan pengguna saat duduk atau berdiri di depan meja, sedangkan sisi belakang merupakan sisi meja yang berlawanan dengan pengguna. Biasanya terletak di belakang kursi atau posisi berdiri pengguna. Sisi depan ini terlihat langsung saat kita berada di depan meja, tetapi sisi belakangnya tidak terlihat bila kita berada di sisi depan meja. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari tabel yang dapat kita lihat, cutting list itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada side, nomor 2, lensnya itu 41 cm, width-nya itu 3,5 cm, thickness-nya 3 cm. Yang kedua itu top, nomor 1, lensnya 62 cm, width-nya 42 cm, thickness-nya 2 cm. Yang terakhir itu base, nomor 1, lensnya 61 cm, width-nya 36 cm, thickness-nya 2 cm. Saya serahkan ke pemateri berikut. Ya baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan meja nakas. Yang pertama itu ada alat. Yang pertama amplas, lem, meteran, penggaris siku, palu, bor listrik, dan gergaji. Dan untuk bahannya itu ada kayu atau balok, paku dan sekrup, perekat kayu atau lem kayu, dan terakhir itu cat atau vernis. Baik, selanjutnya ada jenis sambungan. Yang pertama itu ada sambungan tenon, di mana merupakan sambungan kuat yang biasa digunakan dalam pembuatan furnitur. Ini menciptakan sudut siku-siku dengan memasang tang persegi panjang yang menonjol dari sepotong kayu ke dalam slot, yang sesuai yang diukir pada potongan lainnya. Yang selanjutnya ada butt joint. Ini adalah sambungan sederhana di mana dua permukaan kayu datar direkatkan pada ujungnya. Yang ketiga ada sambungan setengah lap, yang dimana sambungan ini menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada sambungan pantat dengan mengunci separuh ketebalan kayu dari masing-masing bagian. Sambungannya menyerupai dua bagian terbentuk T yang disatukan. Selanjutnya ada proses menyiapkan komponen.
Yang pertama, siapkan panel atas. Side table ini bisa berupa satu lembar kayu yang dipotong sesuai ukuran atau beberapa potong kayu yang disambung. Yang kedua, siapkan kaki-kaki meja samping baik dari kayu, besi, atau kaki lainnya sesuai model yang dipilih. Selanjutnya, pastikan ia memiliki semua sambungan yang diperlukan untuk menyambungkan bagian samping dengan benar. Ini bisa berupa sekrup, paku, atau bahkan lem kayu untuk memastikan pertumbuhan optimal. Baik, selanjutnya proses menyiapkan komponen top table. Yang pertama, siapkan kerangka kaki meja yang menopang bagian atas meja. Pastikan rangka ini stabil dan kuat. Yang kedua, letakkan bagian atas meja pada bingkai untuk memastikan ukurannya tepat. Ukuran yang digunakan adalah panjang 62 cm, lebar 42 cm, dan tebal 2 cm. Selanjutnya, proses menyiapkan komponen base table. Yang pertama, membuat model atau sistem meja yang akan dibuat. Tentukan ukuran masing-masing bagian seperti panjang, lebar, dan tinggi meja, dan side table. Selanjutnya, potong papan kayu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan untuk top table, side table, dan base table. Gunakan gergaji dengan hati-hati untuk mendapatkan potongan yang lurus dan presisi. Selanjutnya, menjaga semua potongan kayu tetap halus untuk mencegah serpihan dan memperbaiki tampilan meja. Selanjutnya, buat lubang dengan bor di tempat sekrup dipasang. Ini membantu mencegah kayu pecah saat sekrup dimasukkan. Selanjutnya, rakit rangka meja dengan menyambungkan bagian-bagian kayunya menggunakan sekrup dan lem kayu. Gunakan klip kayu untuk menyatukan bagian-bagian yang direkatkan saat lem mengering. Setelah itu, setelah rangka kokoh dan lem mengering, pasang bagian atas panel ke dasar meja. Selanjutnya, pastikan permukaan meja telah disekrup dengan benar sehingga kuat dan meja berdiri stabil. Adapun proses perakitan. Yang pertama, merakit bagian samping dan dasar meja sesuai ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua, menempatkan bagian samping tegak lurus dengan bagian dasar. Yang ketiga, oleskan lem kayu pada tepi yang akan disatukan. Selanjutnya, sambungkan dengan menggunakan sekrup kayu melalui lubang yang sudah dibuat. Pastikan sambungan kencang dengan menggunakan lem. Yang kelima, menambahkan bagian permukaan atas sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.